Hai guys. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya iMovie. Kali ini saya akan mempersembahkan alur cerita dari sebuah film negara Korea yang pastinya masih dibumbui dengan aroma misteri dan mengerikan. Film ini sangat menarik sekali untuk ditonton. Dan saya ingatkan ya guys, ini hanya sebuah film. Jangan pernah untuk dicontoh dan melakukan adegan-adegan berbahaya di dalamnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya guys, kita intro dulu. Oke, film ini termasuk salah satu film favorit saya. Dan juga, film Psikopat ini adalah sebuah film mahakarya terbaik di Korea. Di awal cerita, ada seorang wanita cantik sedang berada di dalam mobilnya. Dan dia sedang mempunyai masalah karena mobilnya terperosok dan dia sedang menunggu mobil derek. Di sana terlihat dia sedang menelpon suaminya yang bernama Kim. Dari penampilannya, Kim ini adalah seperti seorang agen rahasia dari kepolisian. Dan dia juga sangat menyayangi istrinya. Ini terlihat dari bagaimana cara dia menenangkan dan menyanyikan sebuah lagu untuk istrinya. Kemudian istri Kim yang sedang menunggu di dalam mobil itu terkejut karena dihampiri oleh seorang pria. Pria itu mencoba menawarkan bantuan, akan tetapi wanita ini kemudian segera mengunci pintu mobil dan menunggu mobil derek sesuai dengan arahan dari suaminya. Ternyata pria yang menawarkan bantuan itu bernama Kyung Chul. Dia memiliki niat jahat terhadap wanita itu. Pada saat itu, kondisi sudah larut malam dan tak ada satu orang pun yang lewat di sana. Seketika itu Kyung Chul memecahkan kaca mobil wanita itu dan menyerang wanita itu dengan memukulkan sebuah palu ke kepalanya. Wanita itu pun diseret dan dibawa ke mobil Kyung Chul. Scene kemudian berpindah tempat, di mana di situ adalah tempat yang biasanya digunakan Kyung Chul untuk mengeksekusi korban-korbannya. Terlihat wanita yang sudah tak berdaya itu tadi sudah dibungkus dengan plastik dan berlumuran darah. Tampak di sana Kyung Chul mempersiapkan pisaunya untuk memotong-motong tubuh wanita itu. Diceritakan di sini bahwa wanita itu sedang hamil dan meminta belas kasihan kepada Kyung Chul. Malah si psikopat ini berkata, "Ini akan mudah karena kulitmu lembut." Sadis banget bro. Hati-hati ya yang pakai skincare. Ternyata si Kyung Chul ini tidak punya rasa kasihan dan tak menghiraukan kata-kata si wanita itu. Dalam hitungan detik, si psikopat langsung memenggal kepala dan memotong-motong tubuh wanita ini. Tanpa disadari, cincin pernikahan wanita ini jatuh ke tempat pembuangan air. Keesokan harinya, ada seorang anak yang sedang berjalan bermain menemukan sebuah kantong plastik hitam yang isinya adalah telinga manusia. Dan kemudian datanglah polisi menyisiri tempat itu, karena polisi juga mencoba mencari keberadaan istri Kim yang telah hilang dan belum ditemukan. Ternyata benar, ada petugas polisi yang menemukan sebuah kepala yang berada di dalam sungai. Dan setelah diidentifikasi, memang benar itu adalah bagian tubuh dari istri Kim yang telah hilang. Semua petugas polisi segera berlari menuju TKP. Ayah dari wanita itu pun ingin memastikan apakah benar itu adalah anaknya yang telah hilang. Di situ terlihat Kim juga sudah sampai di TKP. Dia tampak sangat cemas. Di pikirannya dia berharap itu bukan istrinya dan dia tak menginginkan hal yang mengerikan terjadi. Tim forensik yang membawa kotak berisikan potongan kepala itu berjalan dengan sangat tergesa-gesa dan terjatuh. Akhirnya potongan kepala itu pun keluar dari kotak itu. Kejadian itu pun disaksikan oleh Kim, seolah tak percaya. Kim terdiam. Dia sangat shock berat. Dia tak mengira kejadian itu akan dialaminya dan pastinya akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya di pemakaman, Kim sangat terpuruk. Kim pun mengambil cuti dan beristirahat selama 2 minggu. Sepertinya Kim sedang merencanakan sesuatu. Kim mengumpulkan semua berkas-berkas para penjahat yang masih menjadi buronan. Di malam harinya, Kim pun beraksi. Satu persatu buronan diintai dan dimintai keterangan akan kejadian yang menimpa istrinya. Kim tak menyerah begitu saja. Dia tetap mencari, mengumpulkan informasi atas kematian istrinya. Target selanjutnya adalah seorang pengendara motor yang dia juga masuk dalam daftar buronan Kim.
Tanpa basa-basi, Kim pun menabraknya dari belakang. Kim mendatangi pria itu dan langsung menghajarnya. Kim mencocokkan orang itu dengan foto buronan yang ada di HP-nya. Dari sini, Kim masih belum mendapatkan hasil karena pria pengendara motor itu mengaku tak mengetahui tentang kejadian itu. Kim yang berada di rumahnya tak pernah bisa tenang, tak pernah bisa istirahat karena dia masih belum juga menemukan pelakunya. Kini Kim memeriksa buronan yang ketiga, di mana kita semua tahu bahwa buronan inilah pelaku yang dicari selama ini. Ya, dialah psikopat sadis yang tak punya perasaan. Di tempat yang berbeda terlihat ada seorang wanita yang lagi sendiri sedang menunggu bus. Kemudian datang sebuah mobil yang dimana di situ ada si Kyung Chul yang akan memulai aksinya lagi. Dia menawarkan tumpangan kepada wanita itu. Wanita itu pun menerima tawaran dari si Kyung Chul. Di tengah perjalanan yang sepi, psikopat itu sudah menyiapkan sebuah pipa besi. Wanita itu pun menjadi korban dan setelah dipukul dengan pipa besi itu, dia langsung membawa ke tempat eksekusi untuk memutilasi wanita itu. Pagi harinya, Kim sudah berada di rumah orang tua Kyung Chul. Di sana Kim mendapatkan informasi bahwa Kyung Chul adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah menelantarkan anak dan orang tuanya. Singkat cerita, kini Kim sudah berada di rumah Kyung Chul. Setelah menggeledah rumah itu, Kim menemukan barang-barang wanita seperti CD, BH, dan tas-tas wanita. Dari sini, Kim menyimpulkan dan merasa yakin bahwa memang Kyung Chul lah orang yang selama ini dia cari. Kim segera menuju ke belakang rumah dan dia menemukan tempat eksekusi yang digunakan Kyung Chul untuk memutilasi korbannya. Kini Kim sudah menemukan Kyung Chul. Mereka berhadapan satu lawan satu. Kyung Chul berlari menghampiri Kim. Dengan tenangnya, Kim berhasil mengalahkan psikopat itu. Kim segera memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh si Kyung Chul melalui mulutnya. Kyung Chul kini sudah berada di rumah sakit. Dia berusaha mengobati luka-lukanya. Saat sedang berbicara dengan dokter, datang seorang suster cantik. Dari sini, Kyung Chul terpesona dan tertarik untuk melecehkan suster itu. Dasar psikopat kampret. Tiba-tiba, Kim datang dan langsung menghajar Kyung Chul. Tak hanya itu, Kim meninggalkan kenang-kenangan dengan memotong di bagian kaki si Kyung Chul. Kyung Chul pun menuju ke rumah temannya di sana. Dia makan malam bersama, bernostalgia. Ternyata daging-daging hasil mutilasi Kyung Chul ini disuplai ke temannya untuk diolah menjadi makanan dan disantap setiap hari. Tanpa mengucapkan salam, Kim kini sudah bersiap untuk menghabisi mereka semua. Kim berhasil mengalahkan semuanya. Tapi anehnya, Kim membawa Kyung Chul dan melepaskannya begitu saja. Ketegangan pun berlanjut. Kini Kyung Chul ingin membalas semua perlakuan Kim atas dirinya. Dia pergi ke rumah keluarga Kim. Di sana dia menghabisi ayah mertua dan kakak ipar Kim. Setelah itu semua, Kyung Chul berusaha menyerahkan diri kepada polisi. Kyung Chul yang sudah berada di jalanan ingin membuktikan bahwa Kim tak akan bisa menangkapnya. Melihat itu semua, Kim segera tancap gas dan menabrakkan pintu mobilnya hingga terlepas. Dan kini psikopat itu pun sudah berada di dalam mobil bersama Kim. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah sampai di tempat eksekusi di rumah Kyung Chul. Tampak di sini Kim yang sangat penuh rasa dendam, amarah, menatap tajam ke arah si Kyung Chul. Psikopat itu menantang Kim untuk segera menghabisinya. Setelah mereka berdebat, keluarlah air mata dari Kim. Yang di sana bisa digambarkan bagaimana perasaan Kim yang sangat kehilangan, terpuruk atas semua penderitaannya selama ini. Kim pun membuat jebakan di mana terlihat kepala Kyung Chul yang sudah berada di antara mesin pemotong itu dikaitkan dengan sebuah pintu, yang dimana nantinya jika sewaktu-waktu pintu itu terbuka, maka itu akan langsung memenggal kepala Kyung Chul. Kim pun meninggalkan Kyung Chul seorang diri di sana. Memang tragedi tak bisa dihindari. Ya, keluarga Kyung Chul pun datang untuk menjenguknya. Mereka tak menyadari atas jebakan yang sudah dibuat oleh Kim. Dan saat membuka pintu, kepala Kyung Chul pun terpenggal. Kim yang berjalan merasa puas karena dendamnya sudah terbalas. Kim pun menangis dan tangisan penderitaan Kim yang sudah terbalas mengakhiri semuanya. Dan film pun berakhir. Sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Peace, love movie, thank you and see you guys.
Seyoga.